Cerita ini saya dapatkan dari seorang teman yang juga dokter. Dia bekerja di sebuah klinik kecantikan. Sehari-harinya dia melayani pelbagai macam suntik dan infus untuk memutihkan, untuk menguruskan badan, dan lain-lain. Namun herannya, dia tidak pernah tahu zat-zat apa saja yang disuntikkan atau dimasukkan dalam infus kepada pasiennya. Ini sangat berbahaya. Bayangkan seorang dokter tidak tahu apa yang disuntikkan kepada pasiennya. Dia hanya tahu untuk memutihkan pakai produk infus kode WP1, untuk mengencangkan pakai produk misalnya kode CX2 dan lain-lain. Semua hanya kode-kode yang dirahasiakan oleh owner kliniknya. Nah, ini benar-benar gila. Dan hampir semua klinik kecantikan menerapkan hal ini sebagai rahasia. Jadi, memang karena produk suntik atau infus whitening sebetulnya adalah ilegal, maka pemilik klinik melakukan kebijakan tersebut. Saya katakan kepada teman saya itu, keluar aja, bahaya. Kalau sampai pasien kamu syok atau ada kejadian yang tidak diinginkan, kamu bakal dituntut dan dipenjarakan. ID tidak bisa melakukan pembelaan karena kamu menyuntikkan produk yang kamu sendiri tidak tahu apa isinya. Memang sudah gila klinik-klinik kecantikan melakukan segala macam cara agar mereka dapat meraup keuntungan besar. Ingat sekali lagi saya katakan, tidak ada produk infus atau suntik whitening yang legal. Pemberian vitamin atau zat melalui jalur intravena itu sebetulnya hanya diindikasikan bagi pasien sakit, bukan untuk tujuan memutihkan, bukan untuk tujuan kecantikan. Ya, hanya bagi pasien sakit berat yang tidak bisa dikoreksi dengan jalur pemberian per oral. Jangan mau diperdaya, lakukanlah perawatan yang aman dan rasional. Miris sekali, banyak dokter-dokter yang seharusnya melayani kesehatan masyarakat, namun sekarang terdistraksi untuk menjadi dokter kecantikan. Masyarakat kita masih membutuhkan jasa layanan primer seorang dokter. Rasio jumlah dokter dan jumlah penduduk sebetulnya masih kecil. Ini adalah permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini bila dokter-dokter maunya hanya melayani kecantikan saja di daerah perkotaan. Saya akan jelaskan hal ini. Sebenarnya, dokter kecantikan itu tidak ada. Dokter umum tidak boleh mengkhususkan diri sebagai dokter kecantikan dan hanya menerima pasien estetika saja. Klinik Pratama kecantikan juga tidak ada. Klinik Pratama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang wajib melayani kesehatan masyarakat dalam seluruh aspek, dalam bidang preventif, kuratif, promotif, dan lain-lain. Jadi, tidak ada klinik Pratama kecantikan. Saya menghimbau kepada rekan-rekan dokter sekalian untuk bisa mengabdikan ilmu kedokteran kita untuk kepentingan kesehatan masyarakat banyak. Jangan tinggalkan ilmu kedokteran dan layanilah pasien-pasien Anda dengan baik. Ingat, dunia estetika itu bukan domain utama dokter, melainkan sebuah bidang lain yang hanya memiliki sedikit overlapping dengan dunia medis. Kalau para dokter hanya mau bermain di dunia kecantikan, maka keilmuannya akan hilang dan tidak dapat diharapkan menjadi seorang dokter yang sejati. Mari kita sama-sama tingkatkan layanan kita sebagai dokter agar masyarakat Indonesia menjadi semakin sehat wa'afiat.